Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan untuk pagi ini. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara jemaat Tuhan, dari nas firman Tuhan ini intinya adalah Allah selalu punya banyak cara untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya dalam kehidupan umatnya dari dulu sampai hari ini. Sungai Nil adalah sungai besar yang panjangnya 6.400 km, mengalir dari selatan ke utara Afrika melewati Mesir. Sungai ini mempunyai arti yang mendasar untuk mempertahankan hidup orang Mesir. Mesir adalah gurun pasir yang gersang, sehingga betapa penting luapan air sungai Nil. Desa-desa yang ada di dekat sungai Nil dapat menikmati pertanian yang subur karena luapan sungai Nil. Bahkan ketika musim luapan air sungai Nil tiba, penduduk Mesir membuat waduk dalam rangka menampung air sebagai persediaan untuk mengairi pertanian mereka. Sehingga Mesir hasil pertaniannya terkenal baik. Oleh karena sungai Nil adalah sumber air yang cukup terkenal di Mesir, maka ketika Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengambil air dari sungai Nil untuk dipakai sebagai tanda mujizat, air menjadi darah, maka hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang menyentuh kehidupan lebih banyak orang dan lebih luas. Air yang diambil dari sungai Nil itu dan ditaruh di tanah kering berubah menjadi darah adalah tanda yang ketiga sebagai antisipasi jika orang Ibrani masih belum percaya juga akan perkataan Allah yang diucapkan oleh Musa setelah tanda yang pertama dan tanda yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa katakan bahwa Tuhan Allah selalu berusaha dengan keras untuk meyakinkan umatnya yang seringkali ragu akan firman-Nya. Bahkan orang-orang pilihannya yang bimbang ketika hendak dipakai oleh Allah dalam mengerjakan rencananya. Kita melihat dari kisah ini, Musa awalnya ragu-ragu untuk menghadap dan menyatakan perintah Tuhan kepada umat Ibrani yang akan dipimpinnya keluar dari tanah Mesir. Keraguan Musa ini bahwa apakah perkataannya akan diterima, apakah mereka akan menerima apa yang Musa sampaikan sebagai ucapan dan perkataan dari Tuhan. Saudara, hal yang menginspirasi kita dalam kisah ini adalah Allah tidak cukup berhenti untuk melakukan begitu banyak cara demi mewujudkan rencananya dalam kehidupan umatnya. Bahwa Allah selalu punya cara untuk melakukan sesuatu dalam rangka membuat hidup kita semakin percaya dan teguh kepadanya. Tuhan Allah tidak pernah kehabisan akal dalam mewujudkan kehendaknya bagi kebaikan umatnya. Bahkan Tuhan Allah tidak pernah menyerah sampai ia berhasil. Semestinya kita juga tidak boleh cepat-cepat mundur dan menyerah dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Semestinya kita juga berupaya untuk terus berusaha mencari jalan yang terbaik. Pada satu pihak, bahwa kita terus yakin dan berpengharapan bahwa kalau Allah yang memperkenankannya, maka tak satu pun yang bisa menghalangi. Kendati pun keraguan seringkali muncul dalam hati kita, sebagaimana yang dialami oleh Musa. Keraguannya untuk diutus dan dipilih oleh Tuhan memimpin umat Israel. Ketidakpercayaan dirinya.
Kan itu Allah memberikan tanda yang akan disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Tanda pertama, kedua, dan bahkan tanda yang ketiga. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Allah benar-benar berusaha melakukan sesuatu yang terbaik untuk pembebasan dan kelepasan umatnya dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semoga inspirasi firman Tuhan pagi ini meneguhkan iman pengharapan kita bahwa Allah punya begitu banyak cara melakukan sesuatu untuk kebaikan kita, yang membuat kita semakin yakin, teguh, berpengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk firman-Mu, karena melalui firman-Mu meneguhkan iman pengharapan kami bahwa Allah selalu punya banyak cara untuk melawat, menolong, dan memberkati kehidupan kami. Kendati pun kami sering ragu, seringkali meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tapi melalui sapaan firman-Mu pagi ini kiranya memateraikan keteguhan dan iman pengharapan kami bahwa Allah akan terus berkarya dengan caranya untuk memulihkan, untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk memberkati kehidupan umatnya yang dikasihi. Kiranya kami aminkan firman ini, supaya rancangan-Mu ya Tuhan nyata dalam hidup pribadi maupun dalam keluarga kami. Bapa, berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, bahkan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah minggu karunia Tuhan dalam 3 kali ibadah di jemaat. Tuntun sertai dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya jemaat-Mu benar-benar menggunakan waktu sebaik-baik, waktu di mana mereka dipanggil dengan imannya oleh Tuhan, bersekutu dengan sesama dalam persekutuan ibadah minggu karunia. Jemaat-Mu yang terus kami topang dalam doa, yang bergumul karena rumah tangga, bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena masa-masa depan. Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahkan rancangan-Mu sebagaimana firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.